berjumpa dan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi BKSN. Adapun acara kita pada hari ini pembukaan dari protokol, kemudian doa pembukaan yang dibawakan oleh nanti Bapak M. Pandiangan dari lingkungan Santa Agnes, kemudian antara dari Pastor Paroki dalam hal ini, karena Pastor Paroki kita pergi ke stasi nanti DPP yang akan mengantaran. Yang keempat nanti adalah materi sosialisasi BKSN yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita ini, yaitu Bapak Jatiko dan Bapak Asiri Ngorimo yang sudah mengikuti tentang sosialisasi pelatihan BKSN ini di Kabupaten Medan. Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, kita buka acara kita dengan doa yang dibawakan oleh Bapak M. Pandiangan. Kami persilakan. Kita buka pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah yang Maha Baik atas hari yang indah hari ini Kau berikan kepada kami. Kami telah kami hilangkan santapan rohani kami tadi. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Hari ini ya Tuhan kami berkumpul untuk mendengarkan paparan dari teman-teman kami tentang hubungan kitab suci nasional. Mainkan Tuhan, suruh Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan penulis kami dapat kami terima. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pandiangan. Bapak Ibu, tema untuk BKSN kita kali ini adalah siap sedia mendukung panggilan menjadi imam dan biarawati, di mana juga keluarga adalah sumber panggilan. BKSN ini merupakan bulan kitab suci nasional yang nanti akan kita laksanakan di setiap lingkungan dan di instansi kita masing-masing. Jadi nanti pulang dari sini Bapak Ibu semua sudah punya bekal untuk melakukan sosialisasi BKSN kita ini di lingkungan dan instansi kita masing-masing, yang mungkin nanti akan dilaksanakan di setiap doa lingkungan, bukan di gereja ya, tapi di doa lingkungan dan di instansi kita masing-masing, mungkin nanti sekitar bulan September. Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara kita ini, karena Pastor Paroki tidak ada, jadi anggaplah ini juga merupakan wakil dari DPP untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesediaannya. Dan selanjutnya kami silakan kepada narasumber untuk menghantar kita ke BKSN ini. Kepada Bapak Kedua kami persilakan dulu. Terima kasih kepada dokter. Bapak Ibu, seharusnya ada seksi-seksi kita di DPP, tapi karena berhalangan tidak bisa hadir pada waktu sosialisasi di Catholic Center, maka kami berdua menyempatkan diri pergi ke sana, tidak ada wakil kita. Itu pun dalam situasi mau ke pesta. Kami telepon, pergilah ke sana Pak Rino dan Pak Jatmiko. Tadi Pak Steku memberikan satu pepatah atau apa namanya, tidak ada ranting akar menjadi katanya. Tidak ada seksi, ya DPP menjadilah yang pergi mewakili. Terima kasih. Sebenarnya setiap tahun ini sudah kita laksanakan. Bulan kitab suci sama dengan BKSN, Hari Ekologi dengan Hari Pangan Sedunia ada. Maka untuk kali ini sebelum masuk ke materi, bagaimana sebenarnya kita di stasi nanti melatih untuk pengurus gitu ya, pengurus yang mau bertugas. Dan tidak mungkin Bapak Ibu minggu pertama, kedua sampai keempat karena ada 4 materi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita mau sosialisasikan bagaimana nanti. Maka selain materi
ini kita nanti buat simulasi 2 kelompok karena ada 20 stasi, kemudian 56 lingkungan, maka nanti akan kedua 10 stasi dan 28 lingkungan itu. Nah, maka kami harap Pirgo sudah ada daftar hadir itu, sudah dilihat nanti sesuai dengan rayonnya, maka supaya secepatnya kita bagi. Ditambah dengan OMK dengan Bina Iman, BIA katanya sekarang. Ada lagi yang tambahan itu sekarang nggak ada dari ibu, mungkin nggak tercakup lagi dalamnya itu. Maka Bapak Ibu, mari kita dengarkan sekilas saja. Kita akan cepat karena sudah biasa kita hanya nanti di simulasinya aja, nanti kita buat di kelompok lebih mendalami di kampus. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Jemiko. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu pengurus sekalian. Kita sudah bersama dalam perayaan Ekaristi. Semoga semangat Ekaristi hari ini tetap menjadi suluh di dalam hati kita. Bapak Ibu, BKSN bagi kita sudah berjalan sekian lama, jadi tidak asing bagi kita semua. Tapi nanti ada detail-detail yang akan disampaikan Bang Rigo mengenai BKSN itu sendiri. Nah, saya di sini membawakan pengantar secara umum BKSN kita yang kita dari CC. Ada yang belum pernah kemari? Ada yang pernah kemari? Kita semua, nggak semua, tapi mungkin sebagian sudah pernah kemari ya. Ini rumah kita ini, rumahnya Keuskupan Agung Medan yang di sinilah kita, di CC ya, Keuskupan Agung Medan. Ya Bapak Ibu sekalian, ini poin-poin intisari dari fokus pastoral Keuskupan Agung Medan. Kita masih ingat fokus pastoral kita secara umum yaitu tentang keluarga. Jadi kalau kita urutkan ingatan kita kembali tahun 2017 dulu, keluarga berdoa. Kemudian 2018 keluarga rukun. Kemudian yang berikut keluarga memasyarakat. Di 2 tahun belakangan karena dihantam COVID, di situ sebetulnya ada fokus pastoral juga yang dijalankan, yaitu keluarga sejahtera. Yang pertama membangun keluarga Katolik sejahtera serta suci, yang berikut 2021-nya memperjuangkan kesejahteraan dalam situasi sulit seturut kitab suci. Dan itu kita laksanakan secara daring. Kalau masih kita ingat, mungkin bahan itu diberikan secara daring ya. Atau saya tidak tahu pakai itu berjalan di lingkungan kita. Mungkin ada yang menjalankan, ada juga yang tidak menjalankan karena memang situasinya cukup mencekam kalau dibilang ya, COVID itu. Dan kita pulih kembali di tahun 2022 ini dengan fokus pastoral keluarga, yaitu keluarga sumber panggilan, dengan tema BKSN-nya siap sedia mendukung panggilan imam dan biarawati. Ini fokus pastoral kita di tahun ini, atau BKSN, tema BKSN kita pada tahun ini. Nah Bapak Ibu sekalian,
Keuskupan Agung Medan ini fokus pastoralnya adalah keluarga sebagai sumber panggilan pada tahun ini. Sementara untuk tema Indonesia atau KWI yang melakukan oleh KWI itu judulnya Singa Telah Mengaum. Ini sejajar sebetulnya, hanya Keuskupan Agung Medan lebih dulu mengambil porsi keluarga, jadi diikutkan terus keluarga itu sampai tahun 2022 ini. Kalau yang Indonesia singa telah mengaum, ini maksudnya tentang kekatolikan kita sendiri itu sudah diuji di COVID. Bagaimana para dermawan, para suster, para biarawati klerus bergerak di COVID tersebut, memberikan bukti nyata, kerja nyata, karya nyata dengan membantu memulihkan COVID melalui cara kita sebagai Katolik. Kita lihat di situ yang bagian tengah, siap sedia mendukung panggilan menjadi imam dan biarawati. Itu tema sentral kita pada tahun ini, PKSN tahun ini. Nah, ini didalami secara tatap muka, di lingkungan, di stasi, dan tersedia dalam bahasa Indonesia, bahasa Simalungun, bahasa Karo, bahasa Toba, dan bahasa Pakpak. Dua tujuan pertama mendekatkan umat pada kitab suci, itu dari tahun ke tahun ini pasti menjadi tujuan utama dan utama. Santo Hieronymus tahun 300 sekian dia Santo Hieronymus mengatakan ignoratio scripturarum ignoratio Christies. Kita sudah cukup familiar dengan kata-kata ini kan, ignoratio scripturarum ignoratio Christies. Tidak kenal kitab suci maka tidak kenal Kristus. Itu makanya tujuan utama dari PKSN yaitu mendekatkan umat pada kitab suci, mengarahkan kehendak Allah. Jadi sepanjang zaman memang fungsi kenabian sebagai imam, nabi, dan raja, terutama di sini menyuarakan menjadi seorang imam, menjadi nabi. Itu kalau di zaman sekarang ya menjadi biarawati, itu nabi zaman sekarang, seperti itu. Kemudian sampai saat ini gereja masih kekurangan tenaga imam dan biarawati. Imam dan biarawati lahir dari keluarga. Keluarga harus rela bila di tengah-tengah keluarganya ada yang terpanggil menjadi imam dan biarawati. Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu membolehkan anaknya, putra putrinya untuk menjadi imam biarawati? Itu menjadi refleksi bagi kita juga, karena bagaimanapun juga banyak hal harus dipertimbangkan, apalagi di kultur kita, Batak ya kan. Anak satu-satunya lagi, itu jadi sesuatu yang agak sulit gitu ya, agak sulit untuk merelakan itu begitu. Tapi itulah tuntutan dari gereja, sedapat mungkin untuk rela bila ada panggilan di tengah-tengah keluarga buat anak putra putrinya. Kemudian di bawahnya masih ada satu paragraf lagi. Namun patut dicatat bahwa tidak cukup bahwa keluarga hanya merelakan saja anaknya untuk menjadi imam atau biarawati. Keluarga juga harus mempersiapkan anak dengan baik. Mempersiapkan artinya memperkenalkan kehidupan biarawati itu kan kehidupan yang khusus, mereka hidup selibat. Itu
tidak pernah memperkenalkan kehidupan yang seperti itu, ya anak pun tidak tahu bahwa ada kehidupan seperti itu, begitu gitu kan. Sedih banget. Kalau kita lihat di kegiatan SKAMI ya, itu ada lomba, semacam lomba begitu ya, anak-anak dibuat jubahnya seperti paspor, suster gitu. Nah, pastor kecil lah, kecil gitu ya, semacam suster kecil gitu ya. Itu juga bagian dari mengupayakan menumbuhkan, memberi pemahaman sejak dini tentang benih-benih panggilan hidup secara khusus, kehidupan menjadi imam biaran biarawati. Nah itu mungkin paroki kita perlu kedepannya digalakkan hal seperti ini sehingga mungkin banyak lewat hal-hal kecil seperti itu barangkali akan terpanggil anak-anak kita, putra-putri kita untuk menjadi imam dan biaran biarawati. Khususnya di sini ada tiga bahan dalam PKSN ini yang perlu diperhatikan di sini. Terbagi atas tiga. Yang pertama itu untuk anak-anak, dalam ini BIA ya, anak BIA, kemudian kepada OMK dan kepada kita dewasa atau orang tua. Jadi bagian pertama di sana itu kepada anak-anak BIA ya, Bina Iman Anak, itu bahannya di sana. Nanti secara khusus bahan ini bisa didalami, ada bukunya kepada Bapak Ibu yang menangani Bina Iman Anak atau sekolah minggu, bisa diberikan bahan itu di bulan Kitab Suci Nasional. Jadi sepanjang September itu bahan itu bisa disampaikan kepada anak-anak kita, itu bahannya ada. Demikian juga yang bagian untuk anak remaja OMK ya, itu bagian tengah itu juga bahannya dipersiapkan oleh komisi katekese dari KAM, bahannya ada. Dan bagi kita, bagian kita adalah bagian yang ketiga, yang sebelah kanan, paling sebelah kanan. Sama, itu semua termus dalam 4 pertemuan masing-masing, 4 pertemuan, 4 tema. Tema pertama, manusia dipanggil sebagai partner Allah memelihara dunia. Kemudian, dunia membutuhkan nabi zaman now. Tema ketiga, dipanggil menjadi imam dan biarawan biarawati. Dan terakhir, mendukung panggilan imam dan biaran biarawati. Itu tema sepanjang bulan September yang akan kita lalui. Kisah penciptaan, manusia dipanggil untuk memenuhi muka bumi dan menjadi partner Allah dalam mengembangkan dan mengisi menjadi bumi menjadi. Demikian baru tema SMP SMA OMK itu ada di situ, dan kita fokus pada media atau metode yang kita gunakan yaitu tanya jawab dan sharing itu di lingkungan, dan itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi hal yang wajar yang biasa kita